Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kepadanya pula kita akan kembali. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Tengku Kori. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosanya, menerima amal-amal baiknya serta menempatkannya di sisi terbaik menurut rahmat dan keadilannya. Ucapan ini saya sampaikan terlepas dari siapa beliau, terlepas dari posisi beliau, dan terlepas dari sikap atau pandangan beliau dalam berbagai persoalan yang selama ini menjadi perbincangan di ruang publik. Baik itu terkait pembelaan terhadap Habib Ba'alawi maupun terkait kajian dan tesis Kiai Haji Imaduddin, semua itu adalah bagian dari dinamika pemikiran yang wajar terjadi di tengah umat. Namun ketika seseorang telah dipanggil oleh Allah, maka yang tersisa bukan lagi perdebatan, bukan lagi pembelaan, dan bukan pula penolakan. Yang tersisa hanyalah amal, niat, dan urusan antara hamba dengan Rabb-nya. Posisi, kita semua adalah manusia. Terlepas dari siapa dia, terlepas dari posisi di mana dia berada, terlepas dari siapa yang dia bela atau siapa yang dia kritik. Kematian tidak memilih kubu. Kematian tidak menunggu klarifikasi. Kematian tidak memberi ruang untuk melanjutkan konflik. Ia datang sebagai pengingat bahwa setiap manusia, sekuat apapun argumennya, setinggi apapun namanya, dan sebanyak apapun pengikutnya, pada akhirnya akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang sama. Lemah, sendiri, dan membawa amal masing-masing. Perbedaan pendapat adalah hal manusiawi. Pro dan kontra adalah bagian dari kehidupan sosial. Namun musibah duka bukan panggung untuk mempertajam perbedaan. Musibah duka adalah momen untuk menundukkan ego, merendahkan hati, dan mengingat bahwa kita semua sedang berjalan menuju titik yang sama. Husnuzon adalah sikap orang berilmu, bukan orang lemah. Berprasangka baik atau husnuzon bukanlah tanda kelemahan, bukan pula tanda kehilangan prinsip, dan bukan berarti menghapus sikap kritis. Husnuzon adalah adab orang berilmu, bukan adab orang pendengki. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 15, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa." Ayat ini bukan hanya peringatan lisan, tetapi pendidikan hati, bahwa prasangka buruk, apalagi terhadap niat seseorang, adalah perkara yang berat di sisi Allah. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh mengkritik pandangan, namun menilai niat dan menumpahkan prasangka buruk terlebih setelah seseorang wafat adalah wilayah yang sangat rawan dan berbahaya. Saya, Amangku Hakim Medsos, lebih layak untuk husnuzon terlebih dahulu. Sebelum saya mengajak pemirsa untuk bersikap husnuzon, saya, Amangku Hakim Medsos, merasa lebih pantas untuk melakukannya terlebih dahulu. Karena berbicara di ruang publik bukan perkara ringan. Satu kalimat bisa menjadi pahala, namun satu kalimat juga bisa menjadi dosa yang panjang umurnya. Pro dan kontra adalah hal biasa. Perbedaan adalah keniscayaan. Namun memaafkan adalah perbuatan mulia, dan kemuliaan itu tidak pernah lahir dari kedengkian. Memaafkan tidak mudah. Justru karena sulit, ia bernilai tinggi. Merespon musibah dengan kerendahan hati. Saya juga ingin menyampaikan dengan penuh kerendahan hati, saya mohon maaf apabila video ini terasa terlalu cepat merespon atas musibah duka tersebut. Tidak ada niat untuk mendahului siapapun, tidak ada niat untuk memanfaatkan situasi. Yang ada hanyalah keinginan untuk tidak menunda sikap yang menurut saya perlu disampaikan dengan adab. Sebagai manusia, saya tidak lepas dari hilaf, salah, dan dosa. Sebagai manusia, saya bisa saja menerima informasi yang tidak utuh atau bahkan keliru. Dan sebagai manusia pula, saya berkewajiban untuk mengakui keterbatasan itu. Setiap manusia memiliki kemungkinan salah. Yang membedakan hanyalah keberanian untuk mengakui dan kerendahan hati untuk memperbaiki. Jangan jadikan kematian sebagai senjata. Saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga para pemirsa, jangan jadikan kematian seseorang sebagai alat untuk menyerang atau membenarkan posisi masing-masing. Jika semasa hidup kita berbeda pandangan dengan almarhum, maka biarkan perbedaan itu berhenti di batas dunia. Karena setelah wafat, yang dibutuhkan seseorang bukan lagi pembelaan atau serangan, melainkan doa. Kita semua menuju titik yang sama. Cepat atau lambat, kita semua akan berada di posisi yang sama. Terbaring, tak bisa menjelaskan maksud, tak bisa mengklarifikasi tuduhan, tak bisa memilih siapa yang akan membela dan siapa yang akan menyerang. Pada saat itu, kita berharap manusia bersikap adil, atau setidaknya diam dengan hormat. Maka hari ini, saya memilih untuk menghormati kematian, tanpa harus menghapus perbedaan,
tanpa harus memalsukan realitas perdebatan, namun juga tanpa menambah dosa baru di atas musibah orang lain. Akhir kata, sekali lagi saya menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Tengku Khori. Semoga Allah menerima amal baiknya, mengampuni kekurangannya, dan memberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keras dalam berargumen tidak boleh mematikan kelembutan hati dan teguh dalam prinsip tidak boleh menghilangkan adab. Saya, Amangku Hakim Medsos, menutup dengan sikap husnuzon dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.